Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkan saya nama Rinal Priantoro dengan NIM 073891589 untuk memenuhi tugas public speaking. Izinkan saya menyampaikan presentasi berjudul Generation Gap dalam Dunia Kerja dan Seterusnya. Pertama-tama mari kita mengenal apa itu Generation Gap. Generation Gap adalah pembagian rentang umur para pekerja. Misalnya generation Y, generation X, generation baby boomer, dan lain-lain. Perbedaan rentang generasi tersebut menyebabkan perbedaan pula pola pikir mereka, kemudian perbedaan nilai dan kebiasaan yang mereka anut, kemudian perbedaan gaya komunikasi terjadi di generasi senior dan junior dalam sebuah perusahaan. Pertama, kita membedah perbedaan nilai dan etos kerja. Yang pertama, generasi senior. Generasi senior itu bisa generasi baby boomer atau generasi X, di mana generasi senior itu mereka dianggap memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Kemudian dedikasinya juga terbilang sangat luar biasa. Mereka rela kerja terus-menerus bahkan tanpa ada tambahan uang. Kemudian ada pula namanya generasi muda. Generasi muda kita anggap saja golongan Y atau Z. Generasi muda ini mereka berciri khas menganut prinsip work-life balance. Kemudian fleksibilitas kerja. Jadi mereka menganggap diri mereka tidak perlu terikat terlalu jauh di dalam pekerjaan. Mereka berusaha menyimbangkan antara pekerjaan dan hidupnya, menyimbangkan antara kerja dalam kantor dan urusan pribadi di luar. Kemudian ada pula kita bedah dari perbedaan gaya komunikasi mereka. Yang pertama, senior. Generasi senior seperti yang kita tahu, mereka senang sekali untuk bertukar informasi, rapat, diskusi dalam metode formal. Misalnya rapat di ruang rapat, secara tatap muka. Sedangkan generasi muda mereka lebih senang menggunakan pesan instan. Misalnya Teammates, kemudian WhatsApp atau Zoom, karena mereka ini senang dengan sesuatu yang cepat dan fleksibel. Akibatnya, karena perbedaan komunikasi tersebut, maka ada dampak berupa miskomunikasi dan kesalahpahaman. Kemudian kita bedah lagi dari stereotip. Stereotip ini kurang lebih intinya adalah anggapan buruk tentang sesuatu atau seseorang. Generasi senior, mereka biasanya dianggap kurang adaptif teknologi, atau kita sebut saja gaptek. Tapi generasi muda, mereka juga punya stereotip negatif. Mereka itu dianggap seperti orang yang kurang loyal dan terlalu manja, ingin minta fasilitas ini itu, tapi tidak loyal terhadap perusahaan. Akibatnya, dampaknya apa bagi perusahaan? Ada potensi hambatan transfer pengetahuan di sana. Kemudian solusinya bagaimana terhadap perbedaan itu? Yang pertama tentu saja komunikasi terbuka. Baik generasi muda maupun generasi itu harus saling-saling menghargai, saling membuka informasi, tidak boleh menyembunyikan informasi karena tujuan kita satu, yaitu untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua tentu saja saling menghargai. Generasi yang senior menghormati yang junior, begitupun sebaliknya. Karena dalam dunia kerja kita harus saling menghargai supaya kita bekerja bisa lebih nyaman. Kemudian terkait stereotip anggapan negatif tadi kita harus kurangi karena tentu saja belum tentu semua stereotip itu benar di dunia. Yang berikutnya adalah budaya kerja kolaboratif. Jadi kita harus bekerja sama dalam suatu hal. Ketika kita terlibat dalam sebuah tim, maka kita harus bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pencapaian tim. Mau generasi senior maupun generasi junior, kita harus sama-sama saling bahu-membahu. Dan berikutnya tentu saja harus transfer pengetahuan. Umumnya pengetahuan bagi pegawai senior itu lebih banyak. Maka jangan sungkan bagi pegawai senior untuk berbagi pengetahuan terhadap junior-juniornya. Begitupun junior yang lebih melek teknologi, sedikit banyak mereka harus bisa membantu para senior untuk memahami teknologi di zaman sekarang yang semuanya serba eh, berteknologi, kemudian ada juga budaya adaptif AI. Nah, kemudian kita bisa simpulkan seperti apa? Simpulkannya, yang pertama, generation gap adalah hal yang wajar, tidak bisa kita hindari. Kemudian yang kedua, perbedaan generasi itu tidak selalu menjadi masalah. Justru saya menganggap bisa menjadi sebuah kekuatan
karena kita secara bersama-sama dapat memenuhi keinginan perusahaan supaya kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Demikian presentasi saya. Terima kasih.